Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahmu yang beri daku selamat. Ku terhilang, kau temukan. Ku tak kau ceritakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sangat besar anugerahmu yang beri daku selamat. Ku terhilang, kau temukan. Ku tak kau ceritakan. Puji Tuhan, shalom saudara. Bagaimana kabar hari ini? Kabar sukacita, kita sudah lewati Natal dan kita akan memasuki the new season. Musim yang baru, paradigma yang baru yang akan kita masuki. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita di dalam Tuhan selalu yang baru tiap hari. Apalagi kita memasuki tahun yang baru, ada pengharapan yang baru, ada hari yang baru bagi kita. Dan saya yakin percaya tahun yang baru ini akan jauh lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Yang percaya boleh katakan amin. Nah saudara, untuk bisa mencapai the new season, kita perlu seperti apa dikatakan Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita sebentar, kita masuki tahun yang baru ini. Kita akan berlari, saudara. Kita akan lari bersama. Dan saya berharap semuanya kita akan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah oleh karena itu, supaya kita bisa berlari dengan fokus, dengan tujuan, panggilan surgawi dalam kehidupan kita, salah satu beban yang mesti kita tanggalkan adalah bersungut-sungut. Saya rindu mengajak setiap kita memasuki tahun 2022 dengan banyak mengucap syukur. Yang mau boleh katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kata mengucap syukur tidak bisa diremehkan begitu saja, saudara. Karena dampaknya itu, saudara, begitu luar biasa bagi setiap orang yang mengucapkan kata itu dengan sepenuh hati. Nah, ada beberapa hal yang akan kita alami bagi orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, saudara, ia akan menjadi kuat dalam ketaatan kepada pemimpin dan Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan yang tertindas. Makanya di 1 Tesalonika ayat ke-6 katakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ini ketaatan para pemimpin dan kepada Tuhan. Poin yang kedua, kalau kita bisa mengucap syukur, ia akan mendapat pelipat gandaan materi dari Tuhan secara ajaib pada saat membutuhkan pertolongan. Mungkin yang mustahil secara manusia akan kita terima. Karena kenapa? Karena di Yohanes 6 ayat 11 dan 12, ini ada satu peristiwa, saudara, waktu zaman Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka dan duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Inilah firman pertolongan yang ajaib kita akan terima kalau kita mengucap syukur. Bila aku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bersyukur. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Uriala barasyanara. Jesus, Jesus. Iyarararara barasyanara. Kami bersyukur, Iyarararara barasyanara. Bersyukur kepada terima kasih. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Lalu kenapa orang Kristen harus mengucap syukur? Mungkin ini seringkali pertanyaan. Kenapa sih orang Kristen harus mengucap syukur? Nah, saudara, mengucap syukur adalah keharusan. Dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kekristenan iman percaya kita. Amin, saudara.
Ada beberapa alasan kenapa kita harus mengucap syukur sih. Alasan yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, karena Tuhan menghendaki itu. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Walaupun kita sedang mengalami situasi yang baik dan terburuk sekalipun, kita tetap harus bersyukur. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Walaupun terkadang kita berpikir pencobaan itu terlalu berat. Aku gak sanggup, aku begini, aku begitu. Saudara. Kuncinya adalah bila seseorang bisa bersyukur, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di Roma 8 ayat 28. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku tersengat kebesaran dan keagunganmu. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Saudara yang yakin engkau sudah diurapi, engkau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga, kita akan bisa lebih banyak mengucap syukur. Kenapa? Karena dalam Efesus 5 ayat 18-20 katakan begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah saudara, bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur dengan bernyanyi, puji-pujian dan bermazmur. Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita akan selalu memberikan sukacita. Sukacita yang surgawi sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur setiap saat. Nah saudara, hubungan antara Roh Kudus dengan ucapan syukur juga pernah dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri saat dirinya berada di dunia ini. Kita bisa baca di Lukas 10 ayat 21a katakan begini. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepada Bapa, kepadamu Bapa. Saudara, Yesus bersyukur karena Roh Kudus hadir di tengah-tengahnya. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the
by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come close this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Roh Kudus akan bekerja, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Yang ketiga, ciri kehidupan orang yang beriman. Kalau saudara orang yang beriman kepada Kristus, maka engkau akan senantiasa mengucap syukur. Masih ingatkah saudara di kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Apabila kita membaca di Lukas 17 ayat 15 sampai 19, ada salah satu orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk apa? Mengucap syukur. Dan dia berterima kasih atas kesembuhannya. Nah, pada ayat yang ke-19 Tuhan Yesus berkata bahwa iman orang tersebut telah menyelamatkannya. Ternyata saudara, 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus berdasarkan Lukas 17 ini, mereka disembuhkan karena kenapa? Karena iman mereka. Buktinya satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus, Yesus katakan imanmu sudah menyelamatkan. Saudara, banyak kisah-kisah di Alkitab kita yang menuliskan orang sakit disembuhkan karena imannya, saudara. Nah, ini menyimpulkan bahwa mengucap syukur adalah salah satu ciri orang yang beriman. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Yang keempat, saudara, kenapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur adalah pilihan, bukan perasaan. Saudara, mungkin terlalu lama kita hidup di bawah perasaan. Oleh itu hari ini, di tahun yang baru ini, di hari-hari yang baru ini, saya rindu mengajak saudara, mengucap syukur itu pilihan, bukan perasaan. Mood apa enggak mood gitu saudara, suka apa enggak, senang apa enggak. Tapi ucapan syukur adalah pilihan hidup. Dan saya mendorong setiap kita, pilihlah mengucap syukur senantiasa. Yang mau boleh katakan amin. Mudah bagi kita untuk mengucap syukur saat suasana hati kita sedang baik. Apalagi habis terima bonus, saudara ya. Gampang sekali kita bergembira, senang ataupun sukacita. Jalan hidup manusia itu tidak selamanya mulus. Jalan tol aja seringkali harus tikung kiri kanan. Kadang-kadang juga masih ada bolong-bolongnya, saudara. Tapi coba kita lihat kisah Nabi Habakuk, kehidupannya, saudara. Dan dia walaupun sekelilingnya mengecewakan, dia tahu, bahkan masa-masa pancaklik yang luar biasa di masa Nabi Habakuk hidup. Tapi ia tetap bisa bersyukur. Nanti saya bisa baca Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Memang tidak mudah, sekali lagi saudara, tidak mudah untuk bersyukur di setiap saat. Tapi saya mau katakan, Tuhan sendiri sudah memberikan dan bahkan melimpahkan berkat-Nya setiap hari kepada kita. Masakah kita tidak pernah berterima kasih karenanya? Kita terima sesuatu dari seseorang saja kita harus berterima kasih. Bagaimana kita berterima kasih dengan Tuhan? Tuhan gak minta
yang sulit-sulit. Tuhan gak minta yang macam-macam. Tapi Tuhan cuma minta kita mengucap syukur. Yuk kita belajar bersyukur senantiasa atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur. Saya mendorong setiap umat-umat yang saya kasihi, saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, dimanapun dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini, ucap syukur. Justru ketika engkau bisa mengucap syukur, engkau akan melihat tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang berlubang paku. Mungkin kita gak melihat sama mata jasmani kita, tapi saudara, saya yakin percaya tangan Tuhan sedang menjamah. Dia sedang mengangkat engkau. Dia sedang memberkati hidupmu, sehingga Tuhan memberkati engkau melimpah. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara yang mungkin sedang dalam gelap kekelaman, engkau memasuki awal tahun ini, engkau berkata, Pak, saya belum bisa melihat terang Tuhan. Mungkin engkau sedang bergumul dengan sakit penyakitmu. Engkau mungkin berkata hari ini, Pak, saya membutuhkan kesembuhan. Engkau sedang bergumul dengan berbagai masalah yang engkau sedang hadapi hari ini. Saya mau berkata, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mengucap syukur, jangan lihat masalahmu, tapi ucap syukur senantiasa dengan penuh sukacita. Dan saya yakin percaya, the new season, kau akan mengalami musim yang baru, paradigma yang baru, anugerah yang baru, berkat yang baru, mujizat kau akan mengalami saat ini. Dan saya rindu buka hatimu, ngalami Tuhan. Saya mau berdoa bersaudara. Bapak, Kau lihat setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai hal kehidupan, berbagai masalah, bahkan yang sakit penyakit Tuhan. Saat ini hamba berdoa, Kau bukakan jalan. Roh Kudus, Kau jamah setiap kami. Kau jamah, Kau kuatkan dan teguhkan hati kami. Kau bukakan jalan. Biar mujizat Tuhan terjadi saat ini. Dalam nama Yesus, berkat yang melimpah. Langit terbuka, surga terbuka, mencurahkan berkat-berkatnya bagi setiap umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus, terima mujizat, terima kesembuhan, terima anugerah, terima pekerjaan yang baru, anugerah yang baru, berkat yang baru, melimpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.